Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kelas di mata kuliah statistika. Pertemuan ke-11 ini alhamdulillah kita akan membahas materi korelasi, ya. Korelasi atau hubungan. Nah, diharapkan nanti setelah mengikuti kuliah ini, ya, mahasiswa itu bisa mengetahui ya pola hubungan, ya, antara variabel bebas dengan variabel terikat, ya, antara X dan dengan Y, di mana kita akan menentukan apakah korelasinya lemah, sedang, kuat, atau sempurna, ya, berdasarkan perhitungan yang akan kita bahas pada mata kuliah ini. Baiklah ya, korelasi itu sendiri adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif, ya. Dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti dengan perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau dapat pula dengan arah yang berlawanan. Jadi nanti maksudnya adalah kalau dia ada korelasi, maka apabila ada perubahan pada X akan diikuti dengan perubahan pada Y. Nah, perubahan itu bisa bernilai positif ya atau meningkatnya X akan diikuti dengan meningkatnya Y, atau negatif ya peningkatan X diikuti dengan penurunan Y dan segala macam ya. Nah, sini bisa kita lihat nanti ya pola hubungan ya. Jadi korelasi itu secara sederhana ya lambangnya R kecil. Jadi pola hubungan antara X dan Y. Nah, secara garis besar pola hubungan itu ada 3 macam ya. Ada namanya pola hubungan positif. Ya, berpola searah. Di sini artinya apabila harga X ini meningkat, maka diikuti dengan harga Y yang meningkat. Ya, apabila harga X meningkat, diikuti dengan harga Y yang meningkat. Nah, ini dikatakan berkorelasi positif, ya. Ya, begitu. Misalnya meningkatnya gaji berkorelasi positif dengan meningkatnya kesejahteraan. Itu kan ada hubungannya kan? Jadi meningkatnya gaji diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan. Nah, itu namanya korelasi positif. Meningkatnya harga X diikuti dengan meningkatnya harga Y. Nah, bagaimana dengan korelasi negatif? Ya, meningkatnya harga X diikuti dengan menurunnya harga Y. Itu namanya korelasi negatif. Nah, misalnya begini, ya, meningkatnya pendapatan, tapi kok kesejahteraannya turun begitu. Ada apa ini ya? Itu namanya korelasi itu negatif, ya. Meningkatnya harga X diikuti dengan menurunnya harga Y. Nah, itu. Atau misalnya kita contohkan di sini, ya. Nah, meningkatnya harga barang, ya. Di sini meningkatnya harga barang diikuti dengan menurunnya permintaan. Ini korelasi negatif. Meningkatnya harga barang diikuti dengan menurunnya permintaan. Itu namanya korelasi negatif, ya. Nah, korelasi positif contohnya meningkatnya pendapatan akan meningkatkan kesejahteraan. Nah, ada pula yang tidak ada pola. Jadi meningkatnya harga X itu tidak pula diikuti dengan meningkatnya harga Y. Atau meningkatnya harga X tidak pula diikuti dengan menurunnya harga Y. Nah, dia datar saja, tidak ada pola. Ya, susah ditebak kata orang, nggak ada polanya. Kalau ini jelas polanya negatif, meningkatnya X diikuti dengan menurunnya Y. Ini jelas polanya positif, meningkatnya harga X diikuti dengan meningkatnya harga Y. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu yang namanya korelasi ya. Nah, ini sama penjelasannya. Nah, nilai korelasi itu ya atau nilai R kecil itu, correlation atau nilai hubungan itu ya ada kriterianya.
Ya, kriteria nilai itu adalah dari 0 sampai 1 atau dari 0 sampai min 1. Ya. Jadi nilai paling kecilnya adalah min 1 dan nilai terbesarnya adalah 1. Ya. Nilai terkecilnya adalah min 1 dengan nilai terbesarnya adalah 1. Seperti ini. Jadi nanti misalnya dalam perhitungan kita dapat nilainya min 1,5. Itu kan di luar aturan. Artinya mungkin hitungan itu sudah bisa dipastikan hitungan kita itu salah. Atau kita mendapatkan nilai korelasi 1,2. Lah, dia kan paling besar 1. Kok kita bisa hitung 1,2? Nah, dugaannya ya terjadi kesalahan dalam hitungan. Begitu. Jadi nilainya itu antara minus 1 sampai dengan 1. Nah, itu yang kita sebut dengan nilai korelasi. Nah, nilai itu kita sebutnya bagaimana? Ya, dia ada beberapa kriteria dalam hitungannya itu nanti. Dan kriteria itu ada penyebutannya. Kalau nilai yang kita dapatkan itu positif 0,001 sampai positif 0,2, kecil nih kan? 0,001 berarti 1/100 nih kan? Sampai dengan 0,2, itu kita sebut korelasi positif sangat lemah. Jadi mungkin begini, meningkatnya harga X secara drastis itu tidak pula diikuti dengan meningkatnya harga Y secara drastis. Lemah. Sangat lemah. Ya. Lalu kalau 0,2 sampai 0,4 dikatakan korelasi positif lemah. Lemah nilainya. Kalau 0,4 sampai 0,6 dikatakan sebagai korelasi positif cukup kuat. Kalau 0,6 sampai 0,8 dikatakan korelasi positif kuat. Dan 0,8 sampai 1 dikatakan korelasi positif sangat kuat atau sempurna. Ya. Jadi ini kriteria. Dengan demikian, nilai korelasi itu macam-macam. Ya. Nah, dalam hitungan nanti biasanya orang mengatakan tidak bagus pola hubungannya kalau nilai R misalnya di bawah 0,6. Orang biasa mengatakan demikian. Kalau R-nya di bawah 0,6 berarti itu lemah, hampir tidak ada hubungannya. Seperti itu. Ya. Orang berharap seperti apa? Ya, setidaknya 0,8 begitu misalnya ya. Itu artinya korelasinya positif kuat. Artinya ada korelasi yang kuat. Jadi meningkatnya harga X itu diikuti yang meningkatnya harga Y juga, sepadan begitu. Ya. Nah, tentu saja kita jarang mendapatkan korelasi yang sempurna atau sama dengan 1 ya dalam hitungan yang real. Nah, itu yang positif. Ada juga yang negatif kan? Kan nilainya minus 1 sampai 1 ya. Jadi misalnya minus 0,01 ya sampai dengan minus 0,02, minus 0,001 sampai dengan minus 0,2 dikatakan korelasi negatif sangat lemah. Minus 0,2 sampai minus 0,4 dikatakan korelasi negatif lemah. Minus 0,4 sampai minus 0,6 dikatakan korelasi cukup lemah ya. Negatif cukup kuat. Ya, negatif cukup kuat. Antara 0,6 sampai 0,8 korelasi negatif kuat dan minus 0,8 sampai dengan minus 1 ya dikatakan korelasi negatif sangat kuat atau sempurna. Artinya di sini sama juga dengan pendapat yang positif tadi. Jadi kalau ada nilai korelasinya itu di bawah 0,6, itu juga ditunjukkan walaupun korelasinya negatif, artinya tidak cukup mampu dia menjelaskan peningkatan atau penurunan harga X, tidak diikuti dengan peningkatan dengan penurunan harga Y yang bisa kita dikatakan baik. Nah, dia akan dikatakan memang bermakna misalnya minus 0,8 ke atas. Boleh-boleh saja, tapi memang seperti itu nyatakan orang. Kita tentu mencari pola korelasi yang kuat. Itu memang suatu tujuan ya untuk menunjukkan adanya keterkaitan antara faktor bebas dengan faktor terikat. Nah, ini pola penyebutannya ya. Nah, berikutnya bagaimana rumusnya? Ya, rumusnya untuk menghitung nilai korelasi. Ada beberapa macam.
Yang akan kita bahas adalah metode persen produk moment ya. Nah, inilah rumusnya. R kecil sama dengan, ya agak panjang nih, dalam kurung N kecil dikali dengan sigma XI YI dalam kurung dikurangi sigma XI dikali dengan sigma YI dibagi dengan akar besar dari kurung petak pertama, jumlah sampel atau N kecil dikali dengan jumlah dari XI pangkat 2 dikurangi dengan sigma XI, maaf, yang pertama adalah sampel dikalikan dengan sigma XI kuadrat, ya. Dan di sini adalah sigma XI pangkat 2. Kita tutup kurung, lalu buka kurung, jumlah sampel dikalikan dengan sigma Y kuadrat, lalu dikurangi dengan sigma Y di pangkat 2. Nah, itu dia rumusnya. Nah, bagaimana contoh perhitungan misal seperti ini? Ya, hasil suatu penelitian yang mencari nilai korelasi antara harga lontong per porsi dan jumlah penjualan lontong pada 5 sampel pedagang lontong ini. Artinya, kita akan melihat bagaimana sih harga lontong itu yang hubungannya dengan penjualan. Apakah harga yang mahal itu dengan harga yang murah itu sama saja pembelinya? Apakah memang terlihat bahwasanya semakin mahal semakin sedikit pembelinya? Semakin murah harga lontong itu semakin banyak pembelinya. Akan kita lihat. Nah, di sini dicontohkan di mana X adalah harga. X ini adalah faktor bebas. X adalah faktor bebas, itu harga. Dan dia adalah faktor terikat. Ya, itu hasil penjualan. Nah, ini ada sampel 5 pedagang. Misalnya pedagang pertama, dia menjual lontong itu harganya 10 per porsi. Nah, pembelinya cuma 1. Ya. Lalu ada sampel kedua, dia menjual harga lontong itu 8 per porsi, pembelinya ada 4. Nah, sampel ketiga, dia menjual lontong harganya 6. Pembelinya ada 6. Ada juga yang keempat, dia menjual lontong itu harganya 4. Pembelinya ada 7. Dan ada juga yang menjual dengan harga 2, pembelinya juga ada 7. Nah, ini contohnya. Di sini misalnya terlihat bahwasanya semakin murah harga lontong, maka pembelinya atau penjualannya semakin banyak. Nah, tapi kita ingin tahu secara akurat kan berapa nilai hubungannya, berapa nilai korelasinya. Kalau bentuk-bentuknya, ya memang ini korelasi negatif, ya kan? X yang tinggi, Y-nya rendah, gitu kan? Ada korelasi negatif. Nah, dan ini tampaknya ya berkorelasi kuat. Namun itu kan dugaan. Nah, kita ingin hitung realnya. Lalu bagaimana cara kerjanya? Nah, kita lihat sini. Jadi ini adalah soal tadi kan. Ini misalnya kita putihkan dulu. Ya. Oh, ini ya, sorry. Nah, ini. Nah, ini tadi. Oh, ya. Terlewat satu ya. Baik. Nah, ini dia. Ini harga dan penjualan tadi kan. Nah, yang pertama kita lengkapi tabel. Ya. Gimana kita lengkapi tabel? Ini dia. Kita buat kolom X kuadrat. Kita buat kolom Y kuadrat. Dan kita buat kolom X. Lalu pertanyaannya, untuk apa sih nambah kolom-kolom ini? Ya, kolom-kolom ini untuk mengakomodir rumus ini. Ya kan? Mengakomodir rumus produk momen ini. Nah, ini
X kuadrat berarti harga X pada sampel ini ya dipangkat 2. 10 kuadrat 100. 1 kuadrat 1. Lalu X kali Y, 10 kali 1, 10. Ini 8 dengan 4, berarti 8 kuadrat 64. 4 kuadrat 16. 8 kali 4, 32. Ini 6 kuadrat 36. 6 kuadrat 36. 6 kali 6, 36. Ini 4 kuadrat 16. 7 kuadrat 49. 4 kali 7, 28. 2 kuadrat nih sama dengan 4. 7 kuadrat 49. 2 kali 7, 14. Nah, lalu dijumlahkan. Jumlah X 30. 10 tambah 8 tambah 6 tambah 4 tambah 2. Jumlah Y ada 25. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 6, 11. 11 tambah 7, 18. 18 tambah 7, 25. Ini ditambahkan, E kuadrat ditambahkan ada 220. Y kuadrat ditambahkan ada 151. X kali Y ditambahkan ada 120. Nah, ini kita ringkas. Sampel 5, ya ini dia. 1, 2, 3, 4, 5. Itu sampel kan? Sigma X 30, ini dia. Sigma X. Sigma Y 25, ini dia. Sigma X kuadrat 220, ini dia. Sigma Y kuadrat 151, ini. Dan sigma X kali Y ada 120, ini dia. Nah, ini kita ringkas dulu. Setelah kita ringkas, baru kita masukkan ke dalam angka-angka rumus ini. Ya, N-nya kita ganti dengan 5. Ya, kita ganti dengan 5. Sigma X kali Y kita ganti dengan 120. Sigma X kita ganti dengan 30. Sigma Y kita ganti dengan 25. N kita ganti dengan 5. Sigma X pangkat 2 kita ganti dengan 220. Lalu sigma X kuadrat 220. Sigma X pangkat 2, 30 kan sigma X-nya 30. 30 pangkat 2. Tutup kurung. Nih, N 5 lagi. Sigma Y kuadrat 151. Lalu sigma XY kita dapatkan ya. Oh, sigma Y pangkat 2. Sini adalah Y-nya adalah 20. Y-nya adalah 25. 25 di pangkat 2. Kita hitung saja pelan-pelan saja. Ini di akar tadi ya. Pembaginya. Lalu kita hitung pelan-pelan di sini. Kita dapatkan angka ya. Ini minus 150, ini 200 kali 130 akar. Lalu kita dapat angka minus 0,93. Ya, dihitung pelan-pelan. Dapat nilai minus 0,93. Nah, apa kesimpulannya? Terdapat korelasi antara harga dan penjualan lontong negatif sangat kuat. Ini kan minus 0,93. Negatif sangat kuat. Artinya peningkatan harga cenderung akan menurunkan jumlah penjualan secara kuat. Nah, itu dia. Ya bisa jadi orang kalau harganya mahal nggak mau beli, mungkin begitu. Mungkin kalaupun ada yang beli karena terdesak entah apa. Artinya begitu ya, orang mungkin memilih harga murah ya, seperti itu ya. Itu maknanya. Jadi adanya peningkatan harga lontong per porsi itu akan menurunkan jumlah penjualannya dengan nilai korelasi negatif sangat kuat, yaitu minus 0,93. Nah, itu ya, bagaimana cara kita menghitung nilai korelasi. Nah, berikut ini ada contoh juga ya. Ya, agak mirip-mirip ya. Ya. Sama ya. Sama ini ya, bagaimana kita melihat nilai korelasi itu. Ya. Nah, kelas mudah-mudahan ya video singkat ini dapat memberi pencerahan apa itu ya alat ukur statistika yang namanya korelasi. Ya, mudah-mudahan ini bermakna dan dapat meningkatkan khasanah kelas kalian untuk menghitung nilai korelasi. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.